salah. Dia dengan orang yang berbeda. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu membutuhkan bekal. Mari kita bersama-sama menyiapkan bekal tersebut. Adapun kita telah meyakini bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang. Ada yang dikarunia Allah Subhanahu wa taala usia yang tidak panjang. Namun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita jadikan dengan amaru ummati ma baina sakin wa sab'in. Wa yajid dzalika. Umur umatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam antara 60 hingga 70 tahun. Adapun yang lebih dari itu sangat Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu perlu kita lakukan menyaksikan masyarakat kita supaya kita yang masih sehat kemudian mau atau tidak menikmati akan selalu datang sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dimajukan atau bisa tidak atau tidak bisa diakhirkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersabda kepada kita, "Akhiru dzikra hadhihi ladat." Banyaklah oleh kalian hal-hal yang dapat menghentikan nikmat, hal-hal yang dapat menghentikan nikmat, yaitu namanya kematian. Kafa bil mauti wa'idan, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Ketika ada tetangga kita yang meninggal, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Ketika ada salah satu dari keluarga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Ketika kita meninggal, bila ada kasih kita kecelakaan yang akhirnya menimbulkan korban berjatuhan, meninggal setiap orang dan sebagainya, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala terus mengingatkan kepada kita. Begitu juga ada tanda kita menjadi Allah Subhanahu wa taala juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rambut kita yang semula hitam kemudian memutih, semula kita kuat sekarang mulai menjadi lemah dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk itu kita perlu merenungkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ayyul mu'minin aqyas?" Ya Rasulullah, mukmin seperti apa yang cerdas itu? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsarul mauti dzikra." Yaitu mereka orang yang beriman yang senantiasa berbanyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Kemudian memiliki bekal, memiliki persiapan, memiliki amalan-amalan yang menyebabkan kematian yang terbaik. Maka di antara bekal yang harus kita siapkan adalah pertama tauhid yang lurus. Jangan sampai kemudian kita mati dalam keadaan kita belum bertobat dari perbuatan dosa kita, terutama dosa syirik. Sejak selama ini kita telah melakukannya, maka hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yusyriku billahi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk neraka. Wa man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Dan barang siapa yang meninggal tidak pernah mensekutukan Allah, maka dia masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita sesungguhnya dijamin masuk surga. Inilah martabat kecuali mereka yang enggan. Mereka yang enggan artinya tidak mau masuk surga. Peringatan ataupun ajakan menuju surganya Allah sampai kepada mereka. Tetapi mereka mengikuti hawa nafsunya. Tetapi mereka mengikuti semangat-semangat syaitan. Inilah orang-orang yang enggan. Maka ada orang yang kemudian terperosok dalam perbuatan syirik, ada orang yang kemudian terperosok dalam perbuatan maksiatnya karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti syaitan.
amal iblis yang menyukai orang-orang yang senantiasa melakukan bid'ah dibandingkan orang yang melakukan orang yang melakukan dosa besar, zina, mencuri, dan lain sebagainya. Pada dasar orang yang melakukannya memahami dan mengetahui, paham betul perbuatan itu adalah perbuatan tercela, perbuatan itu adalah perbuatan keji, bahwa perbuatan itu akan mengundang Allah dan suatu waktu nanti akan mudah tersadarkan dan mendapatkan hidayah. Akan orang-orang itu melakukan amal-amal bid'ah yang tidak ada turunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan terus dan terus menganggap amalnya itu sesuai. Amalnya itu adalah amalan yang mengajarkan dalam Islam. Sehingga inilah yang membuat iblis lebih menyukai. Sehingga seseorang itu ketika berada dalam amalan-amalan tersebut mengalami kesulitan, bisa sadar dan meninggalkan perbuatan itu kecuali mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ketabahan, agar diberikan istiqomah. Sebagaimana Hasan Basri radhiyallahu ta'ala beliau senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma anta rabbuna sunnah istiqomah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, maka kami adalah istiqomah kepada istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas sunnah hingga akhir hayat kita. Kemudian kita selanjutnya adalah sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan wafat, as-sholat, as-sholat, sholat, sholat. Perhatikanlah sholat. Perhatikan apa yang dikhawatirin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam, KTP-nya Islam, tapi tidak mengaitkan sholat. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk senantiasa mendidik, membimbing dan teladan kepada anak dan keluarga kita, masyarakat kita, agar sholat ini tidak disepelekan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, awwal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri seseorang adalah sholatnya. Atau barokah yang terbaik dan amal seseorang bisa dilihat dari sholatnya. Jika sholatnya benar, maka amal ibadah yang lainnya akan benar. Jika sholatnya benar, maka amal ibadah yang lainnya tidak jauh dari itu. Maka marilah kita perhatikan sholatnya. Kemudian yang berikutnya adalah sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna shadaqata la tudfi'u ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh dapat memadamkan amarah Allah. Bukankah kita merasa antara dosa kita dan amal sholat kita lebih banyak dosa yang kita lakukan daripada amal sholat kita? Itu sudah pasti akan menjadikan akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada kita. Maka marilah kita berbanyak bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan para ibu, para wanita, para nisa
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang kedua ini, mari kita berikan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang Badui, ya Rasulullah, man khairun nas? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi kita bersabda, man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Dan siapa yang dikaruniai oleh Allah umur yang panjang dan sekaligus amalnya banyak. Tentunya amal di sini adalah amal yang disertai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga amal tersebut menjadi amalan yang saleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dibimbing oleh Allah untuk dapat menjalankan semua perintah-perintahnya dan dijauhkan dari apa-apa yang dilarangnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat ya Allah ya hajat. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa' wa min du'ain la yustajabu biha. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i